Oh ya, ada Fawaz. Hani Papua. Wah, keren nih. Yang dari Papua keren jauh-jauh ya. Halo Teh. Iya, ya siap Teh. Kita mulai sampai menunggu berapa peserta atau gimana? Maksimal nanti materi mulai mungkin jam 8 jam 7.45. Kalau mau diawali dengan perkenalan dulu atau mau ada apa dulu, silakan sih, Bu. Oke, sip. 10 Wow, dimulai. ada yang dari Batam nih, Aisy. Halo. Ada juga Ataya. Ataya dari mana? Ada Sakti Pratama nih. Selamat pagi Bu, pagi. Oh, ada juga dari Tarakan nih, Tarakan. Iya. Andika N dari SD 41 041. Tarakan, Kalimantan Utara, Kaltara nih, Bang Masta nih. Bapak Ibu dutanya ada yang sudah hadir pagi ini, Teh Irma? Bentar Teh. Oh, Mbak Marta, Bu, gimana ya lihat ini? kalau mau lihat pesertanya view all, atau Oh, nanti biasanya sih peraturannya kalau misalnya nanti pas ada sesi tanya jawab, paling ntar peserta diminta aja untuk klik tanda apa event. angkat tangan. Heeh. Oh, Tinggal klik kanan atau klik mic-nya itu nanti iya. unmute. Udah bisa ya, bisa unmute ya? Bisa unmute sendiri ya, Mbak ya, sekarang? Mbak, Nggak bisa sih kalau sendiri, jadi harus dari host nanti yang mute unmute. Oh ya, oke. Silahkan dulu ya atau ntar Ya, disebutkan. adik-adik yang sudah masuk, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti masuk ke, atau pas sesi tanya jawab di kolom chat mungkin ya. Nanti kita interaksinya di kolom chat untuk sebelum sesi ininya ya, sebelum sesi tanya. oh iya ya, sip. Ini misalnya ada yang raise hand, berarti kita langsung ini ya. Heeh. Langsung aja ya Teh ya. Ya, Silahkan, kayaknya udah lumayan banyak, bisa dimulai aja Bu. Oke. Kita udah siap ya? oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi ini kita semua diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam event atau dalam program sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar, merupakan sebuah program yang digagas oleh Pusdatin Kemdikbud untuk menyediakan pembelajaran online bagi para pelajar di seluruh Indonesia untuk semua jenjang dari SD, SMP, SMA, SMK. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Salam Amin. hormat untuk Bapak Ibu guru yang hari ini mungkin berkenan hadir di room ini. Salam hormat untuk orang tua yang hari ini mendampingi anak-anaknya belajar secara online dari rumah karena kita saat ini sedang mengalami situasi lockdown sehingga sekolah diliburkan tetapi bukan berarti anak-anak kita tidak belajar. Belajar di rumah salah satunya adalah dengan mengikuti program ini yaitu sajian pembelajaran yang nantinya akan disampaikan oleh kakak-kakak Duta Rumah Belajar. Mereka ini juga adalah guru-guru
dari provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sebelum saya lanjutkan, perkenalkan diri dulu ya. Kakak Irma Lismayani, sehari-harinya itu mengajar di SMP Negeri 17 Kendari. Tahu nggak Kendari nih? Sulawesi Tenggara ya. Nah, kakak mengajar mata pelajaran IPA. Nah, selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, kakak akan menemani kalian belajar, ya, belajar bersama. Mata pelajaran SD kali ini akan nanti dibawakan oleh guru kita nih, guru yang sangat cantik dari Tanah Pasundan. Dari Bandung. Iya, dari Bandung. Saya perkenalkan sedikit saja ya. Nanti selanjutnya bisa diperkenalkan dirinya sendiri. Oke, kakak yang akan menemani kita belajar hari ini namanya kakak Juju Julaiha. Sehari-hari mengajar di SMA Negeri Cimanggung, ya, Kota Bandung ya Teh. Ya. Nah, hari ini Kak Halo. Juju akan, ya, halo. Suaranya kedengaran Teh? Oke, agak putus sedikit. Sekarang sudah jelas Oke. lagi. Ya, siap. Jadi kita akan belajar bersama Kakak Juju Julaiha. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang pengukuran sudut, ya, materi kelas 4 sekolah dasar SD. Nah, kalau adik-adik sekolah dasar, sebelumnya kalau kelas 3 itu kan kita belajar tentang pengukuran sudut dengan satuan tidak baku. Nah, untuk kelas 4 SD, kita akan belajar bagaimana mengukur sudut dengan satuan baku. Nah, nanti Kak Juju akan menjelaskan bagaimana sih kita mengukur sudut dengan satuan baku, bagaimana cara menghitung sudut, bagaimana cara menggambar sudut. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan persilakan Kak Juju untuk menyampaikan materinya. Adik-adik semua di rumah, silakan disiapkan dulu alat tulisnya, ya. Siapkan alat tulisnya karena pembelajaran ini akan kita buat interaktif, ya. Jadi nanti adik-adik selama Teh Juju menyampaikan materinya, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dituliskan dulu pertanyaannya atau boleh dituliskan di kolom chat, ya, supaya kami bisa membaca pertanyaan dari adik-adik. Kemudian boleh juga dengan raise hand ya. Jadi nanti akan dikasih kesempatan buat adik-adik bertanya langsung atau berinteraksi langsung dengan Teh Juju. Ya. Mohon ini dipahami ya adik-adik ya. Sekarang oke, untuk mempersingkat waktu kita persilakan untuk Kak Juju menyampaikan materinya. Silakan Kak Juju. Oke, terima kasih Kak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Selamat pagi semuanya. Salam kenal dari kakak. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Irma, nama kakak adalah Kak Juju Julaiha. Sehari-hari kakak mengajar di SMA Negeri Cimanggung. Nah, pada program kali ini, di sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar untuk jenjang SD, kakak akan membawakan materi tentang pengukuran sudut. Oke, nah adik-adik, boleh kita awali dengan brain gym sebentar ya, Kak Irma? Ya, ya. Oke. Nah, adik-adik, boleh ikutin ya di rumah ya. Guys, gue Mimin. ini. Masih ingat kan? Lagi musim kayak gini. Sebentar, kita skip iklannya. Oke, Kelihatan Teh. jangan lupa diikutin. Ini susah juga loh. Ini tampilannya belum kelihatan Teh. Oh, belum kelihatan. Tampilannya, iya. Oke, baik. Saya stop sharing dulu. Tapi suara sudah kedengaran? Ya, suara sudah ada Teh. Oke, sebentar ya adik-adik. Mohon ditunggu.
Nah, sekarang sudah terlihat belum? Lihat. Udah. Kak Irma, jangan lupa diikutin juga ya. Siap-siap, Teh. Ya, ini gimana ya? Ini susah juga deh. Kiri apa kanan? Adik-adik tapi pasti jago nih, karena otak kanannya relatif terlatih ya dibanding kita ya, yang udah senior. Oh, susah juga ya. Dibalik Teh Irma, ayo Teh Irma. Mana Teh Irma nih? Susah juga nih, aduh. Adik-adik keren nih, tapi bisa mengikuti pasti. Nah, baru satu gerakan masih gampang ya. Ini sambil bergerak. Susah. Ayo dibalik. Adik-adik jangan lupa diikutin ya. Ayo. Semangat pagi. Ya. Ayo. Sebelum kita mulai pelajarannya, biar lebih fresh. Wah, ini digabung nih. Susah ya, Teh Irma. Enggak ngikutin, takut salah. Coba bisa lihat adik-adik ini. Pasti adik-adik lebih jago nih melakukan gerakannya. Gimana Teh Irma? Susah ya. Ini satu ke sini, satu ke situ. Aduh, adik-adik jago nih pasti nih. Aduh, kakak kalah nih kalau dalam hal ini. Ya, diajak sambil dicoba di rumah nih. Mau dibalikin nih. Susah ya? Sinkron. Jadi ini harus sinkron katanya Teh Irma. Jadi otak kanan kita lah ya. Fungsi, ya. Biar otak kanan dan kirinya berfungsi ya, Teh. Betul. Jadi harus banyak-banyak latihan ini. Aduh, sebentar ya. Teh. Iya, kelihatan, Teh. Oke. Iya, adik-adik. Nah, materi kita kali ini itu tentang pengukuran sudut. Ini materinya ada di kelas 4 ya, adik-adik. Nah, ini adalah bagian dari matematik. Teh Irma ya. Teh Irma dalam Teh Irma ya, karena kita sama-sama orang Sunda. Oke, adik-adik, katanya matematika ini adalah ratunya dari ilmu, ya ratunya dari ilmu. Karena matematik ini penting sekali ya Kak Irma ya. Ya betul, ini adalah pelajaran dasar yang wajib adik-adik pahami tentunya. Nah, walaupun mungkin ada sedikit lebihnya ada yang suka ya, Kak Irma ya.
Oke, nah kakak sendiri ini termasuk yang suka sekali sama matematika. Alhamdulillah dulu bertemu dengan guru yang membuat kakak suka dengan matematika. Jadi walaupun sekarang ngajarnya fisika, ini tetap suka dengan matematika. Oke, mudah-mudahan adik-adik semua bisa merasakan hal yang sama dengan kakak, bisa suka sama matematika ya. Oke, kita langsung saja. Nah, ayo diawali dengan tepuk semangat. Kak Irma tahu tepuk semangatnya, Kak Irma? Yang gimana teh? Ayo diajarin dulu. Ya, dipelajarin dulu ya, tepuk semangat. Semangat aja gitu. Oke, jadi pasti sudah tahu dong dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangatnya. Semangat aja. Oke. Nah, seperti itu mudah-mudahan adik-adik semua semangat untuk belajar. Nah, pada kali ini adik-adik yang akan kita pelajari itu tentang pengukuran sudut. Adapun yang akan kita capai adalah mudah-mudahan selama pembelajaran ke depan nanti bisa menjelaskan dan menentukan ukuran sudut dengan satuan baku. Nah, kalau tadi Kak Irma bilang satuan yang dulu dipelajari itu satuan yang tidak baku, nah yang sekarang dipelajari itu adalah satuan baku. Nah, di sini dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan busur derajat. Oke, kemudian yang kedua, adik-adik juga nanti akan belajar mengukur sudut dengan satuan baku menggunakan busur derajatnya. Oke. Nah, kita pindah dulu. Oke, diawali dengan sudut ya. Sudut secara sederhana itu bisa diartikan sebagai ruang. Nah, ruang yang terbentuk di antara dua garis yang berpotongan. Oke, coba kakak pakai laser pointer ya. Nah, seperti apa sih? Oke, jadi ini ada 3 buah titik. Nah, kemudian 3 buah titik ini kita hubungkan menjadi garis. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian ruang di antara dua garis tersebut. Dua garis yang berpotongan terbentuk ruang di antaranya. Ruang itu yang kita namakan sebagai sudut. Oke, kemudian dua garis ini dinamakan kaki sudut, adik-adik. Kaki sudut ya. Tairma, apakah tampilannya jelas, Tairma? Jelas teh, jelas. Oke. Nah, ini adalah kaki sudut, dua kaki ini. Kemudian kalau kita lihat di sini ada sebuah daerah. Nah, ini namanya daerah sudut. Nah, kemudian di garis dinamakan titik sudut. Bentar. Ini disebut sudut. Nah, jadi ini N atau sudut. Dikalikan kita sini
Jadi ini posisinya namanya sulit. Tadi 9 begini kurang 9 derajat. Tumpul airnya lebih besar. Ini dari yang disebut ini satu-satu. Halo Teh. Ini suaranya putus-putus Teh. Suaranya putus-putus Teh. Putus ya katanya. Kayaknya sih, ya Bu Juju, mungkin kalau boleh videonya coba dimatiin dulu sebentar. Terus Saya coba nanti deh. Tadi simbol videonya. Sementara coba sementara video akunya ya. ya, sekarang coba suaranya masih putus-putus. Ini jaringan sih tadi dari loading. Supaya suaranya terdengar. Masih sih Bu, kayaknya sih memang jaringannya ya. Iya, masih. Ya. Tapi saya Marta Teh ya. Apa? Iya Teh. Ya. Masih sih sedikit. Sekarang lumayan jelas. Atau kalau nggak coba juga Bu, HP-nya Bu Juju juga masuk sebagai peserta. Apa nanti saya jadikan sebagai panelis. Mm-mm. Bentar ya adik-adik. Sabar Teh, ditunggu. Adik-adiknya sabar kok di sini Teh. Tunggu semua. Bentar.
Ya, Mbak. Apa? Jaringan yang di HP sama yang di laptop beda kan, Bu? Siapa tahu mungkin yang di HP-nya jadi agak lebih bagus gitu caranya. Oh, sama ya. Mbak Marta, Ya, Bu. kalau aku jelas nggak Mbak Marta? Jelas sih suaranya kalau Ibu. Oh iya, iya sip. Sih, Jadi udah masuk sebagai peserta yang HP-nya. Sebentar. Dijadikan dulu. Bu Irma bisa tolong minta tolong. Gimana Mbak Marta? Sebentar. Juju atas nama siapa, Bu? Masuknya HP-nya. Oh, sama Juju juga ya? Nah, sebentar belum karena belum dijadikan. Sebentar. Kalau sekarang, Bu. halo. Nah, Halo. Coba, Bu. Halo. Jelas ya? Lumayan sih, agak bergema dikit tapi masih lumayan jelas, nggak putus-putus. Oh iya. Sekarang Kalau biar ngilangin gema gimana? Biar gemanya hilang. Ini sih Ibu nge-mute yang di ini aja, Bu. Nah, udah saya mute yang di laptopnya udah saya mute. Mm-mm. Laptopnya di mute aja, Bu. Oke. Nah, yang di laptop di mute, nanti suara dari HP, nanti Ibu langsung share screen lagi. Ini share video lagi juga nggak apa-apa. Oh, aku nggak bisa mute sendiri nih yang di laptop. Udah. Oh, udah, oke. Hmm. Ibu bisa share screen lagi sama tampilin video lagi nggak apa, Bu? Oke. Oh ya, sekarang videonya udah bisa ya. Kameranya nyalain lagi nggak apa, Bu? Ini udah nyala sih? Belum sini. Belum kelihatan ya? ya belum teh. Kalau di sini kamera udah. Yang di laptop ya teh. Apa namanya? Ini yang laptop share screen nih belum bisa. Belum kelihatan ya share screen-nya. Ini saya belum bisa nyambung, Mbak. Kenapa ya? Kayaknya mungkin karena loading juga sih, Bu. Atau itu Ibu full view apa yang PPT-nya udah apa? PPT-nya, oh iya, satu ada slideshow. Matiin dulu ya slideshow-nya. Slideshow-nya dimatiin dulu ya. Oke. Udah kelihatan teh? Udah kelihatan? Iya. Di sini sudut. Iya. Tapi di laptop sayanya malah belum kebuka. Oh, ini berarti emang karena loading. Ya. Sebentar, tampilan Cisco-nya nggak ada juga nih. Sebentar ya adik-adik. Share PPT aja mungkin, Bu. Iya. Ini tampilan Cisco-nya nggak ada, Mbak. Kenapa? Tampilan Cisco-nya nggak ada. Coba escape aja, Bu.
di skip dulu juga. Skip. Oke. Yang ISC di pojok itu loh, Bu. Ya, oke. Oh, ini kenapa ya loading banget? Mbak Marta, mungkin saya nih harus tutup dulu, Mbak. Yang ininya ya. Apanya? Ini saya nih harus kontrol ALT delete nih. Maksudnya Ibu keluar dulu gitu atau gimana? Keluar dulu ya. Coba boleh. Mungkin Bu Irma boleh diisi dulu, Bu, untuk ini Ya, peserta. Bu Irma punten ya, Bu. Siap, siap. Oh, bentar ya adik-adik. Ini saya mau kasih lihat materi Teh Juju ini ada di portal Rumah Belajar nih. Bentar, Bu Irma harus jadi presenter dulu kalau gitu. Baru bisa share screen. Oke, halo Mbak Marta. Ya, Bu. Ya. Gimana Teh Juju? Teh Juju udah keluar ya? Ini tampilan Webex-nya belum keluar nih. Ya, karena Bu Juju jadi keluar nggak? Ini Bu Irma, ini yang mau nampilin materi siapa dulu nih? Bu Juju jadi... Iya. Aku ini dulu, masuk dulu ke Webex-nya sebentar. Ya, Bu Irma dulu deh coba ya. Saya coba Ya, ininya dulu soalnya ini masukin yang dulu. saya nampilin screen hanya presenter. Nah, ini sekarang yang jadi set saya jadi presenter itu Bu Irma. Oke, Bu Irma dulu kalau gitu. Nggak apa-apa. Tapi nanti ini sesi cuma sampai jam 9 ya, Bu. Oke, siap. Aduh. Udah bisa Mbak Marta? Kenapa? Udah bisa? Ibu sudah sebagai presenter, silakan kalau mau share sesuatu, Bu. Oke, adik-adik sambil menunggu nanti dia akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Saya cuma mau share bahwa materi pengukuran sudut ini, materi kelas 4 SD itu ada di portal Rumah Belajar. Nah, adik-adik ya tahu mungkin ya, portal Ibu Rumah Belajar. share Ya, halo? dulu aja, Bu. Oke, siap-siap. Gimana? Udah kelihatan? Udah. Oke. Nah, adik-adik, ini portal Rumah Belajar ya. Portal Rumah Belajar itu punya banyak fitur-fitur pembelajaran yang digunakan belajar. Salah satunya itu adalah sumber belajar. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Nah, sumber belajar ini menyiapkan materi-materi pembelajaran mulai dari jenjang PAUD, nih, SD, SMP, SMA, SMK, umum, dan SLB. Nah, kan adik berada di jenjang SD, kalau misalnya kalian masuk di rumah belajar, ya, di bisa diklik jenjang SD. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ya. Jadi nanti tampilan konten sumber belajarnya itu khusus untuk materi-materi SD. Untuk semua, kalau di SD kita kan tematik, ada matematika, ada PJOK, semuanya ada di sini. Ya. Nah, untuk materi kita hari ini itu kan pengukuran sudut.
Itu bisa kalian cari di sini. Cara mudahnya itu di sini ada kolom pencarian nih, adik-adik bisa dilihat ya. Nanti di sini diketikkan saja materi apa yang ingin dicari. Misalnya hari ini kan kita belajar sudut ya, kita ketikkan saja kata sudut. Oke. Ini kita klik kolom pencarian. Nah, ada nih dia. Nah, ada tampil kan pengukuran sudut. Kita klik. Bisa lihat ya. Media pembelajaran pengukuran sudut ini sangat interaktif ya, multimedia. Nah, di sini sudah lengkap nih, Dek. Ada standar kompetensinya, ada kompetensi dasar, ada indikatornya. Ya, kita next ya. Oke, nih, ada kompetensi, ada materi, ada latihan, ada tes. Ini kompetensi tadi, kita ke materi coba ya. Nah, di materi dimulai dari pendahuluan. Halo, Teh Irma. Ya, sudah bisa, Teh? Ya, sepertinya sudah, Mbak. Tinggal dijadikan panelis. Oke, siap-siap. Mohon maaf, ini wifi-nya sepertinya sedang gangguan. Ini pakai tethering udah oke. Teh, ini sumber belajar yang ada di rumah belajar. Nanti saya copy linknya, nanti saya share di kolom chat aja ya, biar bisa. Oh iya, siap. Bagus sekali. Oke, Teteh boleh lanjutkan sekarang. Oke, menunggu jadi panelis ya. Ya, siap. Halo, Kak Marta. Halo, Teh Juju. Halo, Teh Juju. Halo. Kedengaran, Teh Juju? Ya, jelas. Oke. Teh Juju, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 08.15 ya, waktu Indonesia Barat. Kita punya waktu sampai jam 9, Teh Juju ya. Oke, siap. Ya, jadi nanti kita masih butuh waktu untuk ini tanya jawab Teh, jadi dimaksimalkan untuk pemanggilan. Silakan dilanjut. Suaranya sudah jelas? Halo? Suaranya sudah jelas? Teh Irma? Halo? Teh, ini suaranya jangan di-mute. Maaf. Yang di handphone, Teh. Jadi nggak double. Jadi suaranya dari akun handphone, Teh. Karena ibu sinyal sudah bagus, yang HP-nya dimatiin aja. Oke, sebentar. Ini sudah saya mute sih sementara. Oh, sama Mbak Marta. Iya, siap. HP di mute aja karena yang di laptop udah bagus suaranya. Assalamualaikum. Salam, udah bagus kok Bu. Udah masuk ya?
Ini adik kawan. Oke, tadi adik-adik kita membahas sudut siku-siku. Sudut siku-siku seperti ini ya. Jadi tegak lurus, dia posisinya 90 derajat. Nah, kemudian ukurannya tepat 90 derajat. Ini kita skip saja karena sudah tadi ya. Nah, kemudian ini sudut lancip karena ukurannya kurang dari 90 derajat. Seperti ini sudut lancip ya. Nah, kemudian ada yang berikutnya adalah sudut tumpul. Karena sudut tumpul lebih besar dari 90 derajat. Jadi dia posisinya agak merebah gitu ya, lebih dari 90 derajat. Nah, visualisasinya ada di sini. Oke, kemudian nah, ini adik-adik ketika di kelas kalian pasti suka melihat jam kan? Nah, biasanya suka muncul pertanyaan nih, jam berapa ya sekarang gitu? Berapa menit istirahatnya, berapa menit lagi ya gitu. Nah, kalau kalian perhatikan di jam itu sebetulnya ada konsep sudut adik-adik. Nah, misalkan ini kalian melihat jam 9. Nah, di sini ada sudut yang dibentuk oleh dua buah garis. Ini 90 derajat ya adik-adik. Nah, 90 derajat nanti kita akan mengukurnya dengan busur. Oke, ataupun kalau kalian melihat di sini ada potongan pizza. Ayo, siapa yang suka pizza? Teh Irma suka pizza, Teh Irma? Suka banget Teh. Oh, suka banget. Adik-adik juga sama, pasti suka banget pizza ya. Nah, kalau kita lihat pizza itu kan suka dipotong-potong. Nih, dalam hal ini potongannya ada 8. Berarti satu lingkaran penuh dibagi 8. Nah, kira-kira satu potongannya berapa ya sudutnya? Oke, di sini nanti kalian akan mencari tahu. Oke, pengukuran sudut itu di sini menggunakan satuan baku. Satuan bakunya itu adalah derajat ya. Ini lambangnya seperti ini, dilambangkan oleh huruf 0 di atas. Nah, misalkan ini tulisannya 30 derajat, kita baca 30 derajat. Sedangkan alat untuk mengukur besar sudut itu adalah busur derajat. Nah, ini perhatikan baik-baik, ini adalah sebuah busur derajat. Di sini juga kakak punya sebuah busur derajat ini. Nah, ini transparan ya. Oke. Adik-adik di rumah punya busur derajat nggak nih? Nah, nanti untuk yang belum, boleh untuk membeli di toko alat tulis ya. Oke, yang bawah ini adik-adik nih yang di sebelah bawah, yang lurus, yang kakak tandai merah, ini namanya, sebentar, nah ini namanya garis dasar busur. Sementara titik yang di tengah-tengah sini, nah ini namanya titik pusat busur ya. Jadi yang tengah-tengah adalah titik pusat busur, sementara garis yang paling bawah itu adalah garis dasar busur. Nah, langkahnya seperti apa sih untuk mengukur sudut? Jadi yang pertama, kita nanti akan meletakkan titik pusat busur ini, yang di tengah ya, yang di sini. Nah, yang di tengah sini, kita akan meletakkannya pada pusat sudut yang mau diukur. Oke, kemudian nanti kita impitkan garis dasar yang sebelah sini dengan salah satu kaki sudut ya. Nah, kemudian kita akan melihat angka yang ditunjukkan oleh kaki sudut yang lain. Jadi kan nanti kalau sudut itu ada dua kakinya. Kaki satu kita simpan di sebelah bawah. Nah, kemudian untuk kaki yang satunya lagi kita lihat dia menunjukkan di angka berapa. Oke, nanti angka yang berimpit dengan kaki sudut yang lainnya itu yang kedua, itu menunjukkan ukuran dari sudutnya. Oke, contoh ini ya adik-adik, kita akan mengukur sudut pada pukul 9. Nah, jadi ini untuk titik pusatnya kita simpan di tengah-tengah, sesuaikan dengan posisi titik sudut.
Kemudian untuk garis dasar, ini kita impitkan dengan salah satu kaki sudutnya. Nah, dan kalau kita lihat di sini adik-adik, kaki sudut kedua itu dia ada di angka 90 derajat. Oke, seperti ini adik-adik. Nah, berarti nilainya tadi 90 derajat ya. Oke, yang berikutnya. Kita akan menghitung sudut terkecil yang diapit oleh jarum jam yang ini. Ini pukul 10, dan ini ada pukul 4. Oke, adik-adik mau mencoba? Oke, ini pukul 10. Nah, berarti di sini titik busurnya kita letakkan di titik sudut adik-adik. Kemudian untuk garis dasar busurnya, ini kita simpan di salah satu kaki yang ada menunjukkan angka 10. Kemudian kalau kita lihat adik-adik, nah di sini kaki yang lainnya itu berada di angka 60 derajat. Berarti pukul 10 itu sudut yang dibentuknya adalah 60 derajat. Nah, mudah sekali ya adik-adik. Oke, sekarang untuk yang pukul 4. Nah, yang pukul 4. Nah, seperti biasa, ini titik sudutnya, kemudian titik tengah busurnya kita simpan di sini. Nah, kemudian untuk yang 0, kita simpan di kaki yang panjang, di kaki panjang untuk jarum yang panjang. Kemudian kita lihat untuk kaki yang lain. Nah, ternyata menunjukkan angka 120 derajat. Berarti pukul 4 ini sudut terkecil yang dibentuknya itu adalah 120 derajat. Oke, sekarang kita ke potongan pizza. Tadi satu lingkaran penuh itu terbagi menjadi, kita hitung ya adik-adik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, sekarang titik tengahnya kita simpan di sini untuk titik tengah busur, berimpit dengan titik. Oke, selanjutnya ini garis dasarnya kita impitkan juga dengan salah satu garis. Dan kalau kita perhatikan, di sini satu potongan pizzanya itu menunjukkan angka di antara 40 dan 50 di tengah-tengah ya adik-adik kalau diperhatikan. Berarti ini tiap potongan sudutnya itu besarnya 45 derajat. Oke, nah lalu bagaimana kalau misalkan pizzanya tidak dipotong 8 adik-adik, tapi kita potong 4 saja. Berapa ya tiap potongan sudutnya? Oke, kita bake. Nah, sama caranya seperti tadi adik-adik. Titik pusatnya kita simpan di sebelah sini. Nah, kemudian ini garis dasarnya kita simpan di salah satu potongan, di salah satu garis. Nah, kemudian kita baca di sebelah sini. Sebelah kaki yang lain ya, ini angkanya 90 derajat. Berarti kalau lingkarannya kita bagi 4, maka satu potongannya itu nilainya adalah 90 derajat. Oke, lalu bagaimana kalau kita bagi pizzanya menjadi 6 potong? Nah, seperti ini. Caranya sama persis seperti tadi ya, adik-adik. Jadi pertama, pusat busurnya kita simpan di tengah, berimpitkan dasar dari garis busurnya dengan salah satu garis dari potongan pizza. Nah, kemudian kita lihat untuk sudut yang terbentuk di kaki yang lain. Nah, di potongan pizza yang lain sebelah sini, ini terbaca angka 60 derajat. Nah, berarti kalau satu lingkaran kita bagi 6, maka satu potongan lingkarannya, satu potongannya itu nilainya adalah 60 derajat. Oke, nah yang berikutnya adik-adik, kita akan mengukur atau menjumlahkan jumlah sudut yang ada di dalam
bidang datar. Nah, ada dua bidang datar nanti akan kita coba. Yang pertama adalah sebuah segitiga sama sisi, kemudian yang kedua adalah persegi 4. Oke, kita coba ya. Nah, ini adalah sebuah segitiga. Kemudian, kalau kita ukur, nah, segitiga ini salah satu sudutnya ditempatkan pada titik pusat busur, kemudian satu sisi segitiga kita tempatkan pada dasar busur. Nah, kemudian kita lihat kaki segitiga yang lain itu menunjukkan 60 derajat. Nah, kalau adik-adik mengukurnya dengan busur untuk dua sudut yang lain, itu pasti akan mendapatkan nilai yang sama. Kenapa coba? Ayo, kenapa? Karena tadi segitiganya segitiga apa? Sama sisi. Ya, berarti besar sudutnya akan sama. Oke. Nah, besar sudutnya berapa? Itu adalah 60 derajat. Nah, karena tadi dia memiliki 3 buah sudut yang nilainya sama, berarti adik-adik, kalau kita ingin menjumlahkan berapa jumlah sudut yang ada di dalam segitiga, nilainya adalah 60 ditambah 60 ditambah 60 lagi. Jadinya totalnya adalah 180 derajat. Dan adik-adik tahu tidak? Tidak hanya segitiga sama sisi, ternyata yang punya jumlah sudut sebesar 180 derajat. Semua segitiga, baik sama sisi, sama kaki, maupun sembarang, itu juga sama, memiliki jumlah sudut yang totalnya adalah 180 derajat. Jadi ingat mulai sekarang ya, karena adik-adik ini akan dipakai nanti di SMP maupun di SMA. Kalau jumlah sudut segitiga, itu nilainya adalah 180 derajat. Segitiga ya, Teh? Ya, betul, Kak Irma. Oh, saya juga baru tahu nih, Teh. Sambil belajar ya. Ya. Nah, sekarang untuk yang segi 4. Oke, untuk segi 4, saya rasa adik-adik sudah sangat bisa menentukan ya. Lihat nih, di sini terlihat kita akan mengukur salah satu sudutnya. Di sini kita tempatkan di salah satu sudut untuk pusat busurnya, kemudian kita lihat untuk kaki yang lain, dia menunjukkan angka di 90 derajat. Nah, berarti satu ukuran sudut persegi itu nilainya adalah 90 derajat. Kalau persegi atau segi panjang gitu ya. Nah, pokoknya yang siku-siku bentuknya seperti ini, itu pasti ukuran tiap sudutnya adalah 90 derajat. Nah, karena kalau kita lihat dia memiliki 4 buah siku, nah maka kalau kita jumlahkan berapa sih total jumlah dari sudut yang ada di dalam persegi? Kita jumlahkan 90 ditambah 90 ditambah 90, jadi total semuanya ini ada 4 ya, itu 360 derajat. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau persegi panjang, persegi, pokoknya yang sudutnya itu ada 4, maka jumlah dari sudut semuanya itu nilainya pasti 360 derajat. Jadi kalau segitiga, nilai total jumlah sudutnya 180 derajat, kalau persegi, pasti total sudutnya adalah 360 derajat. Oke. Adik-adik sekarang sudah tahu ya. Nah, itu tadi bahasan tentang pengukuran sudut. Sekarang coba kakak simpulkan atau rangkum dari apa yang kita sampaikan tadi atau kita bahas tadi. Jadi yang pertama, kita di sini mengukur sudut memakai satuan baku. Satuan bakunya itu adalah derajat yang menggunakan busur derajat ya adik-adik. Tapi tadi apa nama alatnya? Busur derajat. Satuan dari sudut adalah derajat. Oke.
langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengukur sudut satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Jadi pertama, kita meletakkan titik pusat busur itu pada titik sudut yang diukur. Jadi tengah-tengahnya sudutnya itu kita paskan. Nah, kemudian yang kedua, kita impitkan garis dasar dari busurnya dengan salah satu kaki sudut. Oke, kemudian yang berikutnya, lihat garis sudut yang lain itu menunjukkan angka berapa. Nah, angka yang ada pada busur itu di kaki yang berikutnya itu menunjukkan ukuran sudutnya. Oke, kemudian tadi tahu bahwa jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat dan jumlah sudut segi 4 itu adalah 360 derajat. Oke, nah itu sajian untuk materinya adik-adik. Nah, sekarang ada berapa menit lagi Kak Irma? Mohon maaf. Iya, kita masih punya kurang lebih setengah jam, 30 menit. Oke. Iya. Nah, adik-adik, sekarang pasti kalian sudah paham bagaimana caranya mengukur sudut ya. Oke, sekarang kakak ingin mengajak kalian untuk join di Quizizz. Ini soal-soalnya kakak buat sendiri berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah dibuat tadi. Oke, kakak yakin adik-adik yang tadi menyimak itu akan dapat nilai 100. Nah, semangat ya. Oke, kita lihat. Boleh ikut nggak saya, Teh Juju? Oh, boleh. Nah, Teh Irma tadi memperhatikan tidak ya? Kita lihat ya. Oke. Adik-adik boleh ikut Quizizz ya, Teh Juju ya. Oke, boleh sekali. Pertanyaannya semua ada 15, tapi ini pertanyaannya sangat mudah. Jadi matematika itu adik-adik mudah sekali sebetulnya. Nah, adik-adik silakan masuk di joinmyquizizz.com, kemudian nanti enter game code-nya 6333, triple 3 ya, 63 kali 021. Oke, nah Kirana sudah masuk. Halo Kirana. Oke, ayo sambil kita tunggu. Berapa minimal pesertanya Teh Irma? Sekarang ini partisipan udah 112 loh, Teh Juju. 112, luar biasa ya. Walaupun masih pagi, tapi sudah banyak ya Teh Irma ya. Iya, siap. Ayo Adik-adik tunggu untuk masuk ke joinmyquiz.com dan masukkan enter game code-nya 63 kali 021. Oke, sambil menunggu, mungkin adik-adik ada yang kurang paham penjelasannya atau mungkin ada yang ditanyakan. Boleh di kolom chat ya, Teh Irma? Iya, di kolom chat belum ada sih, Teh Juju. Belum ada ya? Banyak yang nge-share nih. Kayaknya mau interaksi langsung nih sama gurunya nih. Boleh. Oke, siap-siap. Ini ada Abdul. Saya ini dulu ya. Baik. Ya. Bisa ya. Halo, Abdul. Halo, Abdul. Halo. Halo, iya. Halo. Nah, halo Abdul. Aku lagi. Masih malu-malu kayaknya tehnya. Ayo nggak usah malu-malu. Kita masih punya banyak nih teh. Ada Alfa Rizky. Halo Alfa. Halo Ade Alfa. Halo. Nah, Ade, halo. Dari mana, Ade? Dari mana? Batam. Oh, Dari Batam. Wah, jauh sekali. Ade kelas berapa? 4. Kelas 4. Ade ada yang mau ditanya nggak? Belum ada. Belum ada. Gimana iya. tadi? Ngerti nggak, Dek? Gimana cara ngukur sudutnya? Halo? Pakai busur.
Oh iya, pakai busur, pinter. Pakai busur ya. Ah, tadi juga ada yang nanya nih di kolom chat, kalau nggak ada busur gimana? Jadi kalau kita ingin menggunakan satuan baku derajat, memang harus pakai busur ya, biar angkanya tepat menunjukkan sudut yang kita tentukan. Nah, tapi kalau kita ingin melihat apakah dia jenisnya sudut lancip, sudut tegak lurus atau siku-siku, kemudian sudut tumpul, itu kita hanya bisa melihatnya langsung seperti itu karena patokannya tadi kurang dari 90 berarti lancip, 90 berarti tegak lurus atau siku-siku, lebih besar dari 90 berarti dia sudut tumpul. Kalau lurus berarti sudut berperulus 180 derajat, seperti itu. Ya, jadi yang dibahas pengukuran sudut dengan satuan baku ya, Teh, dengan alat baku Ya, ya. betul, satuan baku. Jadi alatnya cuma busur derajat. Kalau pengukuran lain berarti bukan satuan baku gitu ya, Teh ya? Ya, Ya, oke, siap. Ada Devi. Halo, Adek Devi. Kayaknya masih malu-malu nih. Halo, Devi. nah adik-adik yang tadi menyimak 15 soal, tapi pasti bisa jawab cepat banget. Nah, karena ini materinya sangat mudah. Ya, Kak Irma? Udah 19 yang mau ikut Halo. nih. Udah 20 ya? Halo. Halo, itu ada. Halo, siapa ini? Oh, suaranya putus. Oh, suaranya putus-putus. Ya, tetes. Ada adiknya ikutan belajar nih kayaknya. Tetes. Oh iya, putus-putus. Nggak bertanya ya. Ini ada yang nanya, Kak Irma, gimana caranya ikut kuis UTI? Kuis-kuisis mungkin ya? Kuisis. Kayaknya kuis yang ini ada yang belum mengerti, Teh Juju nih. Oh iya, ayo. Nah, silahkan masuk ke Google, ketikkan saja Quizzes, atau langsung saja ini diketik joinmyquiz.com. Nah, kemudian nanti akan ada permintaan untuk memasukkan kode. Nah, nanti kodenya masukkan yang ini. 66, 6-nya 3 kali ya. 021. Nanti sudah bisa masuk nanti namanya ke sini. Nah, ini belum start, kita masih menunggu ya. Sampai berapa Teh ya? Ini udah 23 nih. Nah, 23. Iya, kita tunggu sampai berapa ya, Teh? Berapa nih? Mungkin sampai 25 kita mulai saja ya. Bagi yang telat Iya. nanti kita lihat saja. Nanti bisa masuk 25 sendiri. ya. Ya, ini masih banyak yang raise hand nih, Teh. Kayaknya mau bertanya nih. Ya. Halo? Halo, Elion? Halo, Adek Elion. Sudah dibuka mic-nya? Ya udah nih. Halo, Dek. Masih malu-malu kayaknya nih. Halo? Adek Faras. Halo, Adek. Halo, Dek. Nah, ini udah 25 saya start ya. Oke, adik-adik yang belum bergabung, nanti silakan bisa langsung ke joinmyquizzes.com, kemudian masukkan kodenya 63 kali 021. Oke, untuk quizesnya nanti akan running, nanti juga akan masuk ya. Oke, start. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dikerjakan. Nah, ini pasti dapat 100 semua nih. Tuh kan cepet banget responnya, Teh Irma. Pinter emang. Ini menyimak tadi tuh pembelajarannya. Wih. Masuknya gimana ini? Yo, ada yang masih bingung masuknya? Quizzes.com. Masukkan kode 63 kali. Join my quiznya masuk lihat mana nih, Bu? Ada kode? Jaringan juga jelek lagi di sini.
Masuk di Quizzes, di pencarian Google saja, diketikkan Quizzes. Nah, terus di sebelah kanan ada Join. Di sebelah kanan setelah masuk quizzes.com itu ada Join, ada tab Join. Oke. Nanti ketika diklik itu akan masuk ke quizzesnya. Nah, nanti dimasukkan untuk kode game atau kode permainan. Kode permainannya 63 kali 021. Nah, luar biasa sekali nih Teh Irma. Ini banyak sekali yang betulnya, bahkan ada yang betul semua nih, belum ada yang salah. Nilainya berapa Teh? Luar biasa. Kenapa? Soalnya ada berapa nih Teh? Soalnya total ada 15. 15. Wah, ada berapa peserta yang menjawab betul semua. Luar biasa ini. Ada yang sudah hampir selesai, Teh Irma. Luar biasa. Oh. Oke, adik-adik masih ditunggu ya. Wah, luar biasa, ada yang betul semua. Aduh, saya salut sekali. Ayo, adik-adik yang lain yang masih belum gabung. Di sini sudah ada 35 peserta yang join. Nah, masih ditunggu kok. Nah, ini masih banyak peserta yang baru. Oke, udah hampir mau 40 ya. Nah, nanti kalau masih ada waktu kita bahas ya. Ini banyak yang raise hand nih Teh, gimana ya? Gimana? Yang ini raise hand gimana ya? Apa mau sambil ini? Sambil dialog sama Teteh, gimana Teh? Boleh, boleh. Oke, siap. Saya buka mic-nya ya. Ya. Halo Kirana. Halo Kirana. Halo Kirana. Kirana dari mana? Banget ya suaranya. Iya. Gimana deh Kirana? Putus-putus ya. Iya. Ini lagi. Oke, masih ada yang masih menyelesaikan ya. Pesertanya ada 40. Halo Adek. Semua.
Oh, tadi ada yang sudah join tapi malah error katanya. Bukan error, sayang, itu sudah selesai. Selesai. Berapa yang selesai nih ya? Iya. Oh, dari Tasik. Waduh, kita sesama Jawa Barat ya. Dari Teh Irma nih. Teh Irma ini orang Tasik loh. Dek Kirana. Oh, Bu. Kayak mana cara main kuisnya? Oh, di Quizizz sayang. Masuk di quizizz.com. Tinggal di Google saja. Nah, kemudian nanti ketikkan Quizizz. Setelah itu klik join, masukkan game code-nya ya. Nah, game code-nya 63 kali 021. Wah, ini ada yang dari Subang juga. Tadi ada yang dari Papua, ada yang dari Batam. Luar biasa sekali ya antusias anak-anak di Indonesia ini ya, Kak Irma. Ya, dari seluruh Indonesia nih, Teh. Seluruh Indonesia ya. Oke, kita lihat yang bawah masih. Oh, yang makin bertambah ya pesertanya. Kita tunggu. Kodenya apa? Kodenya 63 kali 021. 63 kali 021. Nah, saya simpan di kolom chat ya. Bagaimana ikut kuisnya? Oke, jadi adik-adik silakan masuk di Quizizz. Kalau tidak tahu, boleh masuk ke pencarian Google, kemudian ketikkan Quizizz. Nah, nanti di quizizz.com silakan dibuka. Nah, kemudian di sebelah kanan ada join. Nah, kemudian masukkan game code-nya 63 kali 021. Oke, terima kasih Kak, katanya sudah ikut kuis. Siap. Halo, Teh. Dari Batam. Halo, Kak Irma. Ya, kita punya waktu tinggal 10 menit nih, Teh. Berapa menit lagi? Kurang lebih 10 menit lagi. Oh iya, oke. Nanti kita sudahi di menit keberapa? Jadi ini maksudnya yang main quiz mungkin cukup yang udah masuk aja, Teh. Oke. Biar ada kesempatan juga, misalnya Teh mau bahas sedikit, atau mungkin ada yang mau bertanya langsung juga. Oke, siap. Nah, udah ada siapa? Betul 12, salah 3 kakak. Wah, luar biasa sekali. Bagus loh, semangat ya untuk belajar lagi. Iya betul, De Ahnaf. Jadi itu udah selesai kuisnya. Ini masih banyak nih Teh Irma yang masih menjawab. Kita tunggu mungkin berapa menit lagi nih. Iya, iya. 46 peserta ya, Teh? Ya, sebetulnya 45, 46, 47 ya. Ini ada yang berbarengan masuknya. Oh iya.
Oke, kayaknya yang 46 ini kita tunggu Teh Irma. Kalau sudah selesai semua, nanti kita tutup ya. Kita tutup kuisisnya. Mungkin sambil ini ya, sambil dialog sama ini siswa ya. Boleh, boleh sekali. Iya. Halo. Halo Mbak Marta. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Marta. Ya, sambil jalan katanya ya. Oke. Halo. Sultan. Ada siapa? Sultan nih, Sultan. Oke. Ada Sultan. Di mana nih? Dari Tasik, Bu. Oh, dari Tasik. Oh, banyak juga orang Tasik. Ini Kak Irma orang Tasik loh. Walaupun ngajarnya di Sulawesi, tapi aslinya Tasik. Atau ke Sulawesi. Oke. So, Adek Sultan mau bertanya nggak sama Teh Jujun nih? Halo? Ya, kesempatannya cuma satu kali ya, Dek. Ini untuk kuisnya. Untuk kuisnya nanti mungkin ada di sesi-sesi berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Wira. Ada kuis lagi nggak katanya? Nanti ikut sampai sesi berikutnya ya. Ada materi kelas 5 dan kelas 6 hari ini. Halo? Adek Vincentius. Vincent. Halo, Dek. Dari mana? Pada malu-malu semua nih. Iya. Mungkin karena ini kita memang pengalaman pertama ya, Kak Irma di Indonesia seperti ini. Jadi adik-adik juga masih pengalaman yang masih baru gitu ya. Iya. Kedepannya ini akan terus digalakkan adik-adik. Jadi belajar dari sekarang ya. Nah, Halo Adek Kirana. Adek Kirana. oke, untuk sesi ini kita selesai jam 9 untuk sesi ini. Tapi nanti akan dilanjutkan sesi berikutnya materi kelas 5 dan kelas 6. Kita masih 5 menit lagi nih, Teh. Oke, sepertinya sudah nih. Ada beberapa yang masih sih. Oke, nanti mungkin 1 menit lagi kita tutup aja ya, Teh Irma. Iya, Teh. Ini ada Kak, orang mana? Saya orang Bandung, Ade Wira. di kolom chat ada pertanyaan nih, Teh. Iya, ini di kolom chat nih lagi. Ada Pak Bahtiar, halo Bapak. Ini ada juga nih Kak Irma, ada gurunya yang ikut. Banyak nih kayaknya, Teh, guru SDM ini, Teh. Ada pertanyaan, Teh? Oh iya, bagaimana menentukan sudut jika berpotongan garisnya? Oh, misalkan seperti ini ya, berpotongan gitu ya. Nah, adik mau tentukan sudutnya yang mana, boleh saja. Nanti tetap untuk mengukur sudut pakai busurnya, untuk pusat busurnya diletakkan di tengah-tengah. Misalkan sudut yang atas nih, yang mau diukur. Berarti titik sudutnya di sini, kemudian untuk garis dasar busurnya ada di sini. Nah, kemudian yang dibaca itu adalah kaki sudut yang sebelah sini. Jadi tidak masalah, yang jelas yang mana yang mau ditentukan atau yang mau diukur itu yang kita masukkan ke busurnya gitu.
Oke, nanti adik-adik juga di SMP akan belajar lagi tentang sudut. Nanti ada sudut yang berseberangan, seperti ini. Misalkan ada sudut yang berseberangan, seberang kiri, seberang kanan. Nah, nanti besar sudutnya sama pasti nih. Gitu, ada yang bertolak belakang, gitu ya. Dan lain-lain. Oke, pokoknya matematik itu seru deh. Jadi pasti harus belajar. Dan sangat bermanfaat ya adik-adik. Oke, Kak Irma. Masih ada Ini Kak? waktunya kita ada 3 menit lagi. Kita sudahi saja mungkin ya. Adik-adik mohon maaf yang belum selesai. Ini karena waktunya kita terbatas. Oke, kita end game ya. Mohon maaf sekali. Ya, baik adik-adik, itu tadi materi pembelajaran kita tentang pengukuran sudut. Mudah-mudahan dengan belajar materi pengukuran sudut ini akan terus menambah semangat adik-adik untuk terus belajar matematika. Oke, sekian saja sajian dari Sapa DRB kali ini. Saya serahkan untuk waktu dan kesempatan pada Kak Irma. Oke, terima kasih Teh Juju. Sama-sama. Ya, udah bermain kuis, cuman nggak ketahuan nih Teh Juju siapa nih? Oh iya, belum ya. Ini tadi. Ya. Sebentar, kita lihat. Ini tadi end game, tapi terusnya ke sini ya, sebentar. Biar adik-adik tambah semangat nih Teh Juju belajarnya. Iya, betul. Ini mohon maaf nih adik-adik tadi sepertinya kayak tadi buru-buru close ya. Aduh, mohon maaf sekali. Oke, tadi kita di sini. End game-nya sebentar. Sebentar, tampilannya kok nggak muncul ya, Teh ya? Iya. Tadi biasanya sih end game langsung keluar itunya ya. Oh ya udah. Uh-uh. Ini Teh masih ada satu pertanyaan sih di kolom chat nih. Oh, apa itu? Ya, ini dari Mas Ringa ya. Bangun datar yang mempunyai sudut siku-siku adalah Bangun datar yang mempunyai siku-siku. Oh, banyak sekali. Ada persegi panjang. Gitu. Itu juga siku-siku kan ya? tadi dicontohkan dua ya Teh, dua bangun datar, persegi sama Ya. segitiga ya. Betul. Kalau persegi itu sudutnya 90 ya Teh. 90 derajat. Karena 4 berarti jadi jumlahnya 360 ya Teh ya. Iya. Ya, berarti ini sama dengan putaran jarum jam, sekali putaran jarum jam ya Teh ya. Betul, satu putaran jarum jam, satu lingkaran penuh, itu nilainya adalah 360 derajat. Seperti itu. Kalau segitiga itu tadi sudutnya Totalnya adalah totalnya 180 ya. Ya, 180 derajat. Jadi ingat adik-adik ya, segitiga jumlah total sudutnya pasti 180 derajat. Jadi kalau ada dua titik sudut diketahui, misalkan kita akan menentukan sudut ketiganya berapa, nah pokoknya dijumlahkan totalnya itu nilainya adalah 180 derajat. Untuk semua segitiga ya Teh, sama sisi, sama kaki, Ya, segitiga. kalau yang sama sisi itu lebih mudah lagi, tinggal 180 dibagi 3, maka nilai setiap satu sudutnya itu nilainya adalah 60 derajat. Seperti itu. Siap.
Ya, jadi untuk segitiga sama sisi sebetulnya tidak usah diukur pakai busur ya. Nilainya pasti 60 derajat satu sudutnya. Ya berarti satu sudut saja sudah mewakili ketiga sudut semuanya ya Teh, sama aja. Iya, karena sama sisi. Sama sisi. Oke, siap. Kalau sama kaki berarti ada yang sama, ada yang beda ya Teh. Tapi Iya, totalnya betul. 180. Totalnya pasti 180 derajat. Oke, mudah-mudahan ini materi ini mudah ya Teh ya. Ya, sangat mudah Kak Irma. Jadi matematika itu adik-adik menyenangkan sekali sebetulnya. Ya, semangat terus ya untuk belajar matematika. Oke, terima kasih Teh Jujo ya. Hari ini sudah berbagi, sudah belajar bersama anak-anak kita, anak-anak sekolah dasar dari Sabang sampai Merauke. Ini kurang lebih partisipannya ada 110 Teh. Ya, lumayan. 110, oke. Ya, jadi adik-adik tadi sudah mendengarkan materi dari Teh Juju yaitu tentang pengukuran sudut dengan satuan baku yang dengan ukuran. Di kelas 3 kita mengenal ada pengukuran sudut juga dengan menggunakan satuan pada baku. Nah, ini khusus untuk pengukuran sudut dengan satuan baku yaitu dengan menggunakan alat yang namanya busur derajat. Nah, kalian tadi sudah belajar bagaimana cara menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut, kemudian pada bidang datar juga sudah diajarkan bagaimana cara mengukur sudutnya. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita hari ini ya, Juju Julaiha, bisa kalian pahami dengan baik, ya, bisa bermanfaat. Jadi meskipun di rumah ternyata kita masih bisa belajar ya, masih bisa belajar secara online di SAPA Duta Rumah Belajar. Nah, adik-adik, setelah ini kita masih ada lagi pembelajaran ya. Untuk adik-adik sekolah dasar masih ada 2 sesi nih. Kali ini kan matematika ya, matematika. Sebentar dengan mata pelajaran yang berbeda juga. Jadi jangan kemana-mana ya adik-adik. Terima kasih untuk Kak Juju Juleha. Sama-sama, terima kasih Ya, untuk adik-adik semua yang sudah join di sini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah join. Jangan lupa ini setiap hari ya, Dek ya. Dari hari Senin sampai hari Jumat dan setiap minggu. Jadi kalian Ya, dari pukul 7.30 sampai pukul 15. Ya, Teh. Jadi kalian bisa memanfaatkan waktu kalian di rumah dengan belajar dan bisa langsung berinteraksi juga dengan guru yang mengajar. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sempat hadir di room kita hari ini. Ya, terima kasih untuk orang tua yang juga mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Semoga ini menjadi manfaat, menjadi berkah buat semuanya. Saya moderator hari ini mengakhiri sesi kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain sudah masuk Kak Irma? Sesi berikutnya ini Pak Samsul Fahrozi ya. Halo. Rozi. Halo Pak. Udah masuk. Sul dan Pak Wahyudi nanti.